Hadikun. Perkenalkan, saya M. Muhayyin Asidik, dosen program studi akuntansi bisnis digital jurusan ekonomi dan bisnis, perguruan tinggi Politeknik Negeri Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen saya dalam meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai pendidik di perguruan tinggi. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen profesional serta menunjukkan kemampuan unjuk kerja yang mencerminkan pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pembelajaran. Video ini saya susun secara jujur, otentik, dan bertanggung jawab sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam praktek akademik saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dedikasi dan kontribusi saya dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen, apa saja yang akan disampaikan setiap pertemuannya. Untuk mata kuliah akuntansi manajemen akan membahas terkait konsep, metode, dan penggunaan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan manajerial di organisasi. Fokus utama adalah bagaimana informasi biaya dan data keuangan digunakan untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen dalam konteks bisnis, serta memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam menilai informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Mata kuliah akuntansi manajemen ini memiliki bobot SKS 211, yakni satu SKS untuk teori dan satu SKS-nya untuk praktek, di mana satu SKS teori adalah 50 menit dan yang satu SKS praktik itu adalah 120 menit atau 2 jam. Untuk melengkapi kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan CPL daripada akuntansi manajemen ini, maka setiap minggunya mahasiswa akan memperoleh pengajaran yang pertama, di minggu yang pertama mampu menjelaskan dan mengkategorikan ruang lingkup akuntansi manajemen, di mana sub kajiannya adalah yang pertama terkait dengan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, serta ada tren baru dalam akuntansi manajemen. Kemudian di minggu yang kedua, mahasiswa akan diajarkan terkait identifikasi dan menganalisis terkait klasifikasi dan perilaku biaya. Adapun sub pelajarannya adalah yang pertama jenis-jenis perusahaan, yang kedua jenis dan pengelompokan biaya, yang ketiga arus biaya, dan yang keempat perilaku biaya. Kemudian di minggu yang ketiga, pembahasan terkait analisis biaya dan juga volume laba. Sub pembahasannya yakni strategi berbasis biaya, kemudian margin kontribusi, yang ketiga titik impas, dan yang keempat titik impas multi produk. Kemudian di minggu yang keempat, mahasiswa akan mencoba menjabarkan serta menganalisis terkait analisis biaya diferensial. Di dalam subbagian di minggu keempat ini, sub pengajarannya adalah yang pertama strategi berbasis biaya, yang kedua biaya diferensial, yang ketiga manfaat analisis biaya diferensial, yang keempat hubungan dengan titik impas, dan yang kelima pengaruh terhadap anggaran laba. Di minggu yang keempat ini juga kita akan melaksanakan evaluasi atau kuis pertama. Kemudian di minggu yang kelima, mahasiswa akan kita ajarkan konsep-konsep anggaran induk. Adapun sub bahasan di minggu yang kelima ini adalah yang pertama anggaran dan strategi perusahaan, yang kedua ciri-ciri anggaran, yang ketiga fungsi anggaran, yang keempat jenis anggaran, yang kelima sistematika anggaran, dan yang keenam adalah anggaran operasional bulanan. Kemudian di minggu yang keenam, mahasiswa akan mempelajari terkait anggaran laba, dan sub pembahasannya adalah anggaran laba dan peran pentingnya, yang kedua format dasar, yang ketiga ada metode terkait anggaran-anggaran, yakni ada metode a posteriori, yang kedua metode a priori, dan yang terakhir adalah metode pragmatis. Kemudian
Kemudian di minggu yang ketujuh, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan juga menentukan terkait harga jual produk dan harga transfer. Adapun subbahasannya adalah strategi penetapan harga jual, yang kedua penetapan harga transfer. Dan di minggu yang ke-8 kita akan melaksanakan evaluasi berupa ujian tengah semester. Kemudian di minggu yang ke-9, mahasiswa akan diminta untuk mampu memahami serta menjelaskan terkait target posting. Adapun subbahasannya, yang pertama menggunakan biaya sebagai strategi perusahaan, yang kedua alasan mengapa biaya harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian yang ketiga beberapa prinsip target posting, yang keempat terkait siklus biaya, yang kelima karakteristik daripada target posting, yang keenam langkah mengimplementasikan target posting, yang ketujuh terkait rekayasa nilai atau value, dan yang kedelapan teori kendala. Di minggu yang ke-10, mahasiswa akan mampu menjelaskan, mendefinisikan, dan memahami terkait activity based costing. Adapun subbahasannya, yang pertama klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya, yang kedua kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional, yang ketiga activity based costing, yang keempat perbandingan biaya produk secara tradisional dengan ABC, yang kelima proses alokasi biaya 2 tahap, yang keenam kapan sistem ABC diperlukan, yang ketujuh keunggulan dan kelemahan metode ABC, dan yang kedelapan terkait dengan activity based management. Kemudian di pertemuan yang 11 atau di minggu yang ke-11, mahasiswa akan membahas terkait akuntansi pertanggungjawaban. Adapun sub pokok bahasannya, yang pertama konsep dasar terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua jenis pusat pertanggungjawaban, yang ketiga perilaku manusia, yang keempat pelaporan, dan yang kelima alokasi biaya. Kemudian di minggu ke-12 mahasiswa akan mempelajari terkait perencanaan dan penilaian kinerja manajemen. Adapun sub pokok bahasannya adalah yang pertama kinerja manajer, yang kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga menghitung ROI dengan metode DuPont. Dan di minggu ke-12 ini juga kita akan melaksanakan evaluasi yang kedua atau yang kita sebut juga dengan kuis 2. Kemudian di minggu yang ke-13 mahasiswa akan mempelajari terkait economic value added dan residual income. Subbahasannya yang pertama adalah akuntansi dan penilaian kinerja, yang kedua adalah economic value added, yang ketiga residual income, dan yang keempat biaya modal. Kemudian di minggu yang ke-14 mahasiswa akan mempelajari terkait balance scorecard. Yang pertama subbahasannya adalah lingkungan kerja perusahaan, yang kedua konsep dan definisi balance scorecard, yang ketiga mengapa balance scorecard dibutuhkan, yang keempat perspektif balance scorecard, yang kelima balance scorecard sebagai manajemen strategi, dan yang keenam perencanaan yang terintegrasi. Kemudian di minggu ke-15 selain mengevaluasi beberapa hal yang sudah dipelajari, yang di minggu terakhir ini, di minggu ke-15 mahasiswa akan memprediksi potensi kebangkrutan. Ya. Subbahasannya kelangsungan usaha dan ancaman kebangkrutan, yang kedua penyebab kegagalan, yang ketiga manfaat informasi kebangkrutan, yang keempat alat pendeteksi kebangkrutan, yang kelima adalah alat-alat analisis terkait kebangkrutan, contohnya Altman Z-score, Springett score, dan Zip-Safety score. Dan di minggu terakhir mahasiswa akan melaksanakan ujian akhir semester atau minggu ke-6. Terkait dengan referensi utama yang kita gunakan, kita menggunakan buku dari Bapak Budianto, yakni buku akuntansi manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan strategis, penerbit Erlangga. Ini sebagai referensi utama yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga terkait referensi dari Hansen Mowen tahun 2007, akuntansi manajerial, diterbitkan oleh Salemba 4 Jakarta. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah akuntansi manajemen, yang pertama terkait dengan kehadiran dan partisipasi di kelas, bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian tugas individu dan juga kelompok itu berbobot 15%. Kemudian untuk kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester atau UAS itu 30%. Terkait dengan presentasi kasus 10%, sehingga total 100%. Itu adalah bobot daripada
penilaian mata kuliah akuntansi manajemen. Bobot ini bisa berubah tergantung dengan kontrak kerja kita dengan mahasiswa. Baiklah, berikut kami sampaikan video pembelajaran terkait dengan target costing. Silakan disaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali di mata kuliah akuntansi manajemen. Senang bertemu dengan kalian yang cakep-cakep, ganteng-ganteng, hebat semua, insyaallah ya. Minggu lalu masih ingat kita membahas terkait judul apa? Penetapan harga jual ya. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas terkait target costing ya, dan juga perbedaannya dengan cost based pricing. Jadi ini adalah dua hal yang dalam menentukan harga jual ya, tapi nanti punya efek yang berbeda. Nah, kita minggu lalu kita sudah punya harga jual, gitu kan? Nah, kemudian dari harga jual tersebut pasti kan kita sudah menentukan berapa nih laba yang akan kita ya. Oke, kita ketahui bersama bahwasanya akuntansi manajemen ini adalah ilmu akuntansi yang digunakan untuk memberikan suatu putusan-putusan yang sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu untuk pengembangan, ya, pengembangan kemajuan daripada perusahaan itu sendiri. Biasanya orang-orang akuntan manajemen ini ada di posisi-posisi middle bahkan sampai top manager, ya, karena yang orang-orang manajemen ini, akuntan manajemen ini sangat dipercaya karena dia mampu menganalisis dari laporan akuntansi yang ada. Dia akan menganalisis laporan akuntansi tersebut, kemudian dijadikannya sebagai patokan ataupun dijadikannya dasar untuk mengambil keputusan. Nah, top manager itu sangat butuh sekali orang-orang akuntan manajemen, orang yang mampu menganalisis kondisi pasar, menganalisis kondisi internal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, nah kita ketahui setiap perusahaan itu tujuan utamanya apa sih perusahaan? Mencari keuntungan, menciptakan kekayaan. Ya, jadi kalau orang membuat perusahaan tujuannya itu cari untung, ya, supaya menjadi kaya, gitu kan. Kalau buka perusahaan jangan non profit motif, jangan perusahaan namanya, tapi apa? Yayasan, ya. Jadi kan ada orang tua ini apa namanya saya pengen ngamal buka perusahaan, jangan itu namanya langsung yayasan, gitu ya. Karena memang non profit motif. Kalau perusahaan sudah jelas tujuan utamanya adalah mencari kekayaan, menciptakan kekayaan. Nah, salah satu daripada strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, pertama untuk menghemat pengeluarannya, ya, kemudian untuk supaya efektif, efisien, itu di dalam ilmu akuntansi manajemen, ya, dalam menentukan harga jual itu bisa menggunakan yang namanya target costing. Nah, dalam traditional cost atau dalam menentukan harga jual yang tradisional, biasanya kalian bisa lihat ini. Biasanya dia menggunakan cost based price. Ya. Jadi kalau yang tradisional ini yang cost based price. Seperti apa? Ya, orang biasa mendesain dulu produknya. Yang katakan misalkan botol aqua gitu didesain, kemudian diproduksi, keluarlah biaya-biaya produksi, ya kan? Kemudian ini dia menginginkan berapa keuntungan, margin laba sekian persen, gitu kan? Muncullah yang namanya harga jual. Sehingga memungkinkan nggak ketidak efisiensi itu ada di sini, di bagian biaya produksi ini bisa tidak efektif efisien. Nah, berbeda dengan target costing, di mana harga jual sudah ditentukan dulu. Harga jual ditentukan dulu. Misalkan kalau dia punya kompetitor, kita ingat bahwasanya
di pasaran, siapa yang unggul terkait harga atau cost leadership yang unggul terkait harga di pasaran itu akan menguasai pasar. Ya, kita tahu itu semua. Kalau kita mampu menguasai pasar dengan harga yang relatif murah, kualitas barang sama, sudah pasar itu pasti milik kita, betul nggak? Sudah pasti, tidak akan mungkin ada yang bisa melawan. Nah, untuk mencapai supaya cost leadership ini tercapai, yang digunakan apa? Rata-rata sekarang itu pusat sudah menggunakan target costing. Bagaimana? Tentukan harga jual. Misalkan harga jual pasaran umumnya, misalkan air mineral, umumnya yang botol segini itu Rp3.000. Ya, itu rata-rata. Oh, sama perusahaan ini saya berani 2.500. Oh, berarti kan sudah unggul tuh Rp500. Bayangin ibu-ibu selisih 100 perak aja, pindah nggak ke warung lain? Begitu ibu-ibu, apalagi 500 gopek, itu banyak, iya kan? Coba kalau kalinya ping piro gitu kan, banyak ya. Ping berapa? Kata-kata dia 3.000, dia 2.500. Ya. Dari 2.500 itu ditentukan target laba berapa? Oh, target laba saya misalkan dari 2.500 itu Rp500 itu laba. Nah, akhirnya biaya itu tertarget. Ketika sudah ditentukan, oh berarti kita harus menentukan. Kalau sudah keuntungan diambil 500, harga jualnya sudah ditentukan 2.500, berarti biayanya nggak boleh lebih daripada 2.000. Akhirnya tim produksi itu akan berpikir bagaimana caranya supaya bisa mencapai 2.000. Akhirnya apa? Ya selalu pasti efisiensi itu akan ada. Ketika perusahaan sudah mau mengefisiensikan produksinya, ya, keuntungan luar biasa yang akan didapatkan. Yakni apa? Dia akan unggul harga. Dia akan memberikan harga yang bisa kompetitif. Coba kita sekarang bayangkan dengan yang tradisional itu. Kalau tradisional itu, ya sudah buat roti, udah karung, tepung, gitu kan, mentega, gabruk, gitu kan. Nah, udah buat aja, nggak tahu yang bercecer apa, masa jadinya, iya kan? Jadi, udah ini jadi berapa nih? Sekian, jadi dijual aja harga sekian. Modalnya misalkan jadi 100 pieces gitu ya, 100 PCS itu. Modalnya misalkan 50.000 gitu kan, berarti kan kalau dibagi 100 bagi 50 bagi 100 ya kira-kira ya gitu ya, berapa? 25 ya? Iya kan, 25 ya per satuannya gitu kan. Berarti saya mau naik aja jadi 30 gitu kan, nah berarti tinggal nambahin. Nah, berbeda dengan ketika kita sudah menentukan harga jual dulu, kita mau unggul dengan yang mana? Alhasil tim produksi itu yang akan berceceran itu loh. Tepung-tepung yang tidak akan berceceran karena sudah ditetapkan, sudah ditarget. Ya, kami jangan sampai lebih dari sekian menghasilkan produksi. Nah, itulah yang dilakukan oleh perusahaan sekarang. Memang untuk mencapai target costing ini, pertama memang awal-awal semua cost based pricing. Sifatnya cost based pricing. Tapi kita harus memberikan informasi selaku orang yang terdidik nih, ya kalian calon-calon calon-calon konsultan manajemen, misalnya konsultan perusahaan, ya harus mau memberikan edukasi kepada perusahaan pabrik yang memang masih sifatnya tradisional tadi. Jangan dulu tradisional. Oke, sampai di sini paham? Kalau ada yang belum paham silakan tanya. Yo, tanya, silakan. Terkait apa? Terkait costing, cost based pricing, nggak apa-apa, silakan. Ya, oke, Rizky. Misalnya ya Pak, perbedaan utama dari cost based pricing dan target costing. Oke, baik. Perbedaannya adalah perbedaan utamanya. Target costing kita sudah menentukan harga jual di awal. Sedangkan cost based pricing itu harga jual itu ada di akhir. Itu beda utamanya. Ketika kita menetapkan harga jual di akhir,
maka kemungkinan besar ketidakefisiensian itu akan terjadi di biaya produksi sini. Kenapa? Karena dia seolah-olah ya tadi semaunya saja gitu ya. Ketika dia desain bakal seperti ini, oke, dia tidak melihat kebutuhannya. Yang penting jadi dulu. Jadi seperti itu tuh bagaimana caranya? Ya, desain misalkan tadi roti, ya, untuk satu roti model 5.000 kita jual 5 kali 5 berarti 250.000, ya kan? Nah, kita berarti per satuannya nanti bisa itu memberikan margin berapa, gitu kan? Oh, ada kompetitor lain mainnya nggak gitu. Mainnya adalah model 5.000 dengan spek yang sama kita jual berapa? 4.000. Kan? Mau target labanya berapa tinggal? Kalau dia target labanya 3.000, saya target laba sama 3.000. Setelah di target laba 3.000, dia akan di biaya tersebut berarti biayanya berarti hanya 1.000. Bagaimana dengan 1.000 rupiah itu menghasilkan kualitas yang sama? Gitu. Artinya dia mungkin lebih efisien. Ini dapat, nah gitu. Ini bisa nih, ini dengan 1.000 saja hasilnya bisa sama seperti ini. Karena apa? Karena yang cost based pricing ini di biaya produksinya dia tidak efisien. Dia sejadinya aja gitu kan. Kalau di sana, dia sudah bisa ini sekian barang sekian. Jadi lebih apa ya? Lebih rigid, dia lebih dapat gitu kan. Sehingga ya udah terus langsung desain aja produknya seperti itu. Jadi target costing harga jual di depan, cost price pricing harga jual yang di belakang. Ya kita karakteristik dari target costing. Jadi sekarang ya, kalian ketika menawarkan kepada mungkin pabrik ya, atau ada tempat-tempat produksi ya, itu kalian mulai menawarkan target costing ya. Jangan lagi pakai sistem tradisional. Karena ketika menggunakan sistem tradisional tadi, itu sudah pasti lah, dia tidak akan lebih efisien. Oke, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Ya, itu karakteristiknya. Perencanaan. Nah, prinsip daripada target costing itu menggunakan prinsip Kaizen costing. Kaizen costing itu apa sih? Kaizen costing berarti metode perhitungan biaya di mana diupayakan secara terus-menerus mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses pemanufakturan produk dengan desain dan fungsionalitas yang ada. Jadi yang setelah kita pelajari tadi, mari kita evaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang join ke quizzes, silakan join, itu nomor kodenya, ya silakan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai silakan dikerjakan. Sudah semua ya? Bapak akan lanjut ya. Sudah masuk semua? Oke. Wah, selamat. Kemudian nomor 1 ya. Oke. Jesti nomor 2 dan Angga ya, namanya laki-laki harus mengalah sama yang kedua ya. Oke. Baik. Alhamdulillah, tapi hampir rata-rata semuanya mampu menjawab dengan baik ya. Berarti alhamdulillah hari ini kalian mampu memahami materi yang sudah diberikan ya. Oke. Terus belajar dan terus belajar ya. Dan materi ini juga
nanti akan masuk ke wasika, ya, sehingga kalian mempelajarinya, ya, dan diulang-ulang. Oke, sambil mempersiapkan materi minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini cukup ya, tidak ada pertanyaan. Cukup. Ya, semangat terus ya. Manfaatkan gadgetnya sebaik mungkin ya untuk mengambil keputusan penting ya. Manfaatkan, gunakan dengan baik, pakai gadget ya di salah satunya di belajar ya, bukan hanya untuk nonton, untuk game ya, tapi digunakan. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian pernyataan diri dan unjuk kerja saya sebagai dosen dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Saya menyadari bahwa menjadi dosen bukan hanya profesi, melainkan juga amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membina karakter mahasiswa, serta berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas diri, integritas, serta profesionalisme dalam mendidik dan membimbing mahasiswa, serta aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian demi kemajuan institusi dan masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai dedikasi dan tanggung jawab saya sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.